Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana pandangan Ibu setelah menerapkan kurikulum Merdeka? Menurut saya setelah saya mengembangkan kurikulum Merdeka itu lebih simple, lebih fleksibel dibandingkan dengan saya menerapkan kurikulum K13, karena di sini kan kalau kurikulum Merdeka dia lebih ke fokus pada anak, sedangkan kalau kurikulum Merdeka itu dia kebanyakan menggunakan materi pembelajaran yang berfokus pada materi ajar itu sendiri gitu. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga, itu mengenai perbedaan mendasar apa yang Ibu rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka ini? Perbedaannya menurut saya kalau kurikulum Merdeka lebih leluasa gitu, anak-anaknya lebih bebas, lebih bisa mengembangkan potensinya sendiri. Kalau di K13 itu dia sepertinya kurang bebas gitu ya, kurang tahu cara mengembangkan dirinya sendiri. Kalau di kurikulum Merdeka dia lebih fokus, lebih bisa mengekspresikan apa yang mau dia ekspresikan, apa yang mau dia buat, apa yang mau dia ucapkan gitu. Oke, lanjut pertanyaan yang keempat, itu mengenai apakah yang Ibu sukai dari implementasi kurikulum Merdeka ini? Yang saya sukai dari implementasi kurikulum Merdeka, kalau kurikulum Merdeka ini dia lebih kepada fokusnya kepada anak, lebih fleksibel, lebih terarah, terus juga dia lebih ke bagaimana memotivasi anak itu menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih menurut pendapat Ibu sendiri mengenai tentang deep learning? Kalau deep learning itu dia berfokus pada diagnosis seperti menyenangkan anak-anak siswa, itu dia lebih fokus pada joyful, learningful, meaningful gitu, dan itu lebih menyenangkan anak-anak gitu. Oke, lanjut pertanyaan yang keenam, itu bagaimana sih menurut pendapat Ibu mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Menurut saya 7 kebiasaan anak hebat itu bagus diterapkan di kurikulum Merdeka. Karena apa? Di situ kan sudah lengkap. Yang mana kebiasaan 7 anak hebat itu kan ada olahraga, kesehatan, makan sehat, dan sebagainya. Itu bagus diterapkan di kurikulum Merdeka karena di sana ketika anak menerapkan 7 kurikulum Merdeka dia lebih terarah. Dan itu bagus diterapkan untuk setiap anak, tidak hanya di setiap anak SD, tapi di setiap anak, di setiap pendidikan gitu. Oke, lanjut pertanyaan yang ketujuh, apakah Ibu terlibat pada kelompok belajar atau organisasi seperti belajar gerakan sekolah menyenangkan, GSM, BGBL itu bantu guru belajar lagi, SGI sekolah guru Indonesia atau lainnya? Sebenarnya saya tidak terlalu terlibat dalam komunitas seperti itu, tapi di sini kan fungsi saya itu hanya mengajar, mendidik dan memberikan pendidikan kepada anak-anak. Dan di situ juga kan kita sudah namanya kelompok belajar, tidak harus bergabung dengan komunitas tertentu gitu. Oke. Pertanyaan yang ke-8 itu menurut pendapat Ibu sendiri, seberapa penting sih bagi seorang guru itu dalam membaca hasil penelitian, novel, komik, dan lainnya untuk mendukung profesionalitasnya? Penting, sangat penting. Kalau kita membaca, otomatis kita tahu bagaimana sih cara kita mengajar, bagaimana sih cara kita memotivasi anak, tidak hanya memberikan ceramah, tapi juga kita bisa memberikan praktek kepada anak, bahwa membaca itu tidak hanya sekedar mengekspresikan, tapi juga bisa mempraktekkan gitu. Oke, lanjut pertanyaan 9 itu menurut Ibu seberapa penting sih bagi seorang ini selesai ya. Oke, pertanyaan yang 10, apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk membantu kami mahasiswa ini dalam mencintai profesi guru ini? Pengalaman belajar saya sih, setahu saya yang namanya
pengalaman belajar itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Tapi balik lagi ke diri sendiri, asalkan kita ikhlas dalam mengajar, kita kita enjoy, kita bisa menyenangkan murid, itu salah satunya akan memberikan dampak positif pada kita dalam memberikan pendidikan sendiri pada murid-murid kita gitu. Oke, dua pertanyaan lagi ya Bu. Pertanyaan yang ke-11 itu mengenai apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk kami sebagai mahasiswa ini dalam menjalani pendidikan kayak keguruan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya? Adakah kayak motivasi, contohnya kayak buku gitu? Kalau buku itu saya kan pernah belajar di universitas terbuka. Kalau buku-buku tentang mengarah pada pendidikan, kalau di SD itu apa ya, kayak tematik tuh bagus, tapi tematik kan sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi. Bukan tidak terlalu dibutuhkan, tapi sudah jarang dibahas. Tapi sekarang kan lebih membahas tentang kurikulum merdeka. Kalau buku itu lebih ke apa ya, buku-buku yang dibagikan di dari universitas itu sendiri, apa ya kemarin judul kayak pendidikan anak gitu, pendidikan anak usia dini, tapi itu kan khusus untuk TK, tapi bagus juga diterapkan di anak-anak SD gitu kan. Yang namanya berhubungan dengan anak itu buku pasti bagus. Oke, pertanyaan yang terakhir ya Bu, mengenai keterampilan apa sih yang Ibu dapat sarankan untuk kami sebagai mahasiswa agar kami bisa mempelajari ke depannya untuk menjadi guru yang lebih baik atau ideal gitu? Oke, keterampilan kalau saran saya sih tidak hanya mengandalkan ceramah, tidak hanya mengandalkan gimana ya, tidak hanya mengandalkan menulis, membaca, tapi lebih ke pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya kita bisa menggunakan infocus atau menggunakan alat bantu lainnya gitu untuk menyenangkan siswa. Di situ juga kita bisa membuat anak-anak itu lebih menikmati pembelajaran yang dia lewati. Di situ juga kan kalau kita hanya berfokus pada pembelajaran pendekatan metode ceramah, itu anak-anak mudah bosan. Itulah sebaiknya kita banyak-banyak menggunakan metode pembelajaran praktek gitu. Praktek langsung ya.